Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Al-Mahdi Kerabakan Tulangan rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni salat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijanjikan apa jamaah sekalian? Akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang telah dihadapinya, dan senantiasa akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu juga jamaah sekalian, ketika kita ini berbangsa dan bernegara, ketika ada sebuah negeri yang senantiasa mengutamakan keimanan dan ketakwaannya, baik yang dilakukan oleh pemimpinnya maupun rakyatnya, niscaya sebuah negeri itu akan dilimpahkan, akan dibukakan keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, jika ada sebuah negeri
yang senantiasa mendustakan ayat-ayat Allah, kemaksiatan merajalela, niscaya sebuah negeri itu akan terjadi bencana, malapetaka, keruwetan, bahkan boleh jadi azab karena perbuatan mereka sendiri. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Itulah jamaah sekalian, pentingnya perkara keimanan dan ketakwaan, baik urusan pribadi kita masing-masing maupun urusan berbangsa dan bernegara. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, harus kita akui jamaah sekalian, semua kita, semua manusia, siapapun yang namanya manusia, sesungguhnya mereka semua itu dalam keadaan lemah jamaah sekalian, dalam keadaan dhaif, lemah, baik lemah pikirannya, lemah ilmunya, lemah fisiknya, bahkan termasuk juga lemah harta bendanya. Harus diakui jamaah sekalian, semua manusia. Oleh karena itu, ketika kita semua menyadari bahwa kita termasuk makhluk yang sangat lemah, tidak ada lain jamaah sekalian, kita harus punya gantungan, harus punya sandaran. Dan yang harus kita lakukan diantaranya jamaah sekalian, yang namanya memperbanyak doa jamaah sekalian. Memperbanyak doa jamaah sekalian. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, saking pentingnya masalah doa jamaah sekalian. Kata Rasulullah jamaah sekalian, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu intisari daripada ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Bahkan dipertegas lagi oleh Rasulullah jamaah sekalian, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Ini jamaah sekalian, kalau kita umpamakan kita semua ini jamaah sekalian bagaikan memasuki hutan belantara. Jelas yang di dalam hutan belantara itu penuh duri, penuh rintangan, penuh binatang buas, penuh hewan yang buas. Otomatis ketika seseorang itu tidak membekali dengan senjata, niscaya dia akan mendapatkan malapetaka, diantaranya boleh jadi diterkam oleh binatang yang sangat buas. Tapi ketika kita memasuki hutan itu sudah membawa senjata jamaah sekalian, niscaya kita akan lebih bisa mempertahankan diri di dalam kejamnya di dalam hutan itu. Sama jamaah sekalian, ketika kita hidup ini jamaah sekalian, semua kita, tak terkecuali semua kita jamaah sekalian, pasti penuh ujian, penuh rintangan, penuh fitnah, penuh binatang buas kalau di dalam hutan itu tadi. Oleh karena itu ketika seseorang itu sudah membawa senjata
niscaya dia akan mampu menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Artinya apa jamaah sekalian? Ketika kita semua itu memperbanyak doa, berarti kita memperbanyak senjata kita. Ketika kita memperbanyak doa, berarti setiap saat kita memproduksi senjata-senjata untuk mewaspadai kejamnya di dalam kehidupan ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, di dalam kesempatan khutbah yang singkat ini jamaah sekalian, kita sampaikan satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata Rasulullah SAW. Ada 3 orang yang doanya tidak akan tertolak jamaah sekalian. Siapakah itu jamaah sekalian? Kata Rasulullah jamaah sekalian, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. Yang pertama kata Rasulullah jamaah sekalian, al-imamul adil. Ini jamaah sekalian, al-imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Luar biasa diberi apresiasi oleh Rasulullah jamaah sekalian. Dia doanya tidak akan tertolak. Al-imamul adil. Adil artinya bisa menempatkan pada tempatnya. Adil ketika seseorang itu dibawa di dalam dirinya, niscaya di dalam dirinya kalau dia sebagai sosok pemimpin harus dibawa yang namanya sifat wajib bagi Rasul. Ada 4 sifat bagi Rasul yang maknanya sifat wajib bagi seorang pemimpin, yaitu siddiq, benar, jujur, dan itu ada pada dirinya dan sudah terbukti dia dalam jejak kehidupannya. Dan juga termasuk yang dimiliki adalah yang namanya tabligh. Tabligh artinya menyampaikan apa adanya, transparan. Itu yang namanya tabligh. Dan juga yang dikatakan amanah, yang dapat dipercaya. Dan juga termasuk dalam sifat wajib bagi pemimpin atau sifat wajib bagi Rasul itu jamaah sekalian, yakni yang namanya fatonah. Dia memiliki kecerdasan, kecerdikan, capable, dan dia mampu problem solving, yang mampu mengatasi sebuah permasalahan. Ketika ada pemimpin yang menegakkan keadilan ini jamaah sekalian, diberi apresiasi oleh Rasulullah, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua jamaah sekalian, kata Rasulullah, siapa orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah jamaah sekalian, was-shaimu hina yuftir. Was-shaimu hina yuftir, yaitu orang-orang yang sedang berpuasa sampai ia yuftir, sampai ia berbuka. Ini jamaah sekalian, luar biasanya orang yang sedang berpuasa. Dan insya Allah kita tanggal 11 Maret insya Allah sudah dihadapkan di puasa di bulan Ramadan. Ini kata Rasulullah jamaah sekalian, yang dimaksud adalah baik puasa sunnah, apalagi ketika kita nanti puasa di bulan Ramadan.
doanya kata Rasulullah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa jamaah sekalian? Puasa itu di samping ibadah fisik termasuk juga ibadah hati, ibadah pandangan, ibadah perasaan, ibadah lisan. Oleh karena itu, ketika seseorang waktu puasa itu, baik puasa sunnah maupun puasa wajib, dia sebagai hamba Allah yang sangat dekat kepada Allah. Oleh karena itu kata Rasulullah, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang terakhir, yang ketiga jamaah sekalian, siapa doa orang yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah jamaah sekalian, wada'watul madlum. Wada'watul madlum, yaitu doanya orang-orang yang terzolimi. Ini jamaah sekalian, semoga kita tidak menjadi orang yang mendolimi. Karena diberi informasi oleh Rasulullah, salah satu doa yang tidak ditolak oleh Allah adalah ketika doa orang yang terzolimi. Orang yang terzolimi itu jamaah sekalian, kalau masalah personal, orang yang dihina, atau bahasa Jawanya orang yang senantiasa dinyek, atau dipinggirkan, atau dimarginalkan, atau difitnah, atau ditipu hartanya, itu secara personal diantaranya orang yang terzolimi. Kalau secara komunitas jamaah sekalian, sebagaimana saudara muslim kita saat ini di Palestina jamaah sekalian, yang terus dizolimi oleh Israel, dan update terakhir adalah yang meninggal sudah mencapai 28.000. Insya Allah sahih, amin ya rabbal alamin. Dan itu pasti jamaah sekalian, kita nunggu waktunya saja. Apalagi kezalimannya begitu luar biasanya, suatu saat pasti Israel itu akan hancur sehancur-hancurnya. Karena doanya diantaranya adalah dari bangsa Palestina yang puluhan tahun dizolim. Dan termasuk juga jamaah sekalian, ada lagi saudara kita yang namanya etnis Rohingya. Itu juga termasuk orang-orang yang terzolimi jamaah sekalian, yang diusir dari Myanmar sana, yang tidak diakui sebagai warga negara. Itulah jamaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya dalam khutbah kali ini. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni yang pertama doanya al-imamul adil, pemimpin yang adil. Semoga kita mendapatkan seorang pemimpin yang adil. Dan yang kedua, was-shaimu hina yuftir, yaitu doanya orang-orang yang sedang berpuasa sampai ia berbuka. Dan yang ketiga, yaitu doanya wada'watul madlum, yaitu doanya orang-orang yang terzalim. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim,
الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله